Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sedikit belajar dan mengupas tentang firman Tuhan. Nah, saya mulai saja. Kita sering membaca ayat atau sering mendengar ayat di dalam Matius 10 ayat 34. Sering kita dengar. Ayat itu berbunyi seperti ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ya, ayat ini sering dipertanyakan banyak orang, terutama yang di luar anak Tuhan. Mereka sering bertanya bahwa di dalam ayat ini Tuhan Yesus atau Tuhan kita itu datang tidak membawa damai. Di sini jelas dikatakan bahwa aku datang tidak membawa damai, tetapi membawa pedang. Pedang itu sangat ngeri. Nah, itu karena mereka hanya membaca ayat sepenggal. Nah, kita membacanya, kalau membaca firman Tuhan jangan sepenggal. Minimal 3 ayat di atas, 3 ayat di bawah lah, itu baru akan ketemu. Saya akan coba kita mulai membaca dari ayat 32 sampai nanti ayat 38. Nah, saya bacakan saja. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, dari ayat-ayat tersebut 32 sampai 38 tadi, ini arti pedang yang sesungguhnya di dalam firman Tuhan ini adalah rasa nyaman. Jadi Tuhan kita tidak mau dikalahkan dengan kepentingan kita, kepentingan dunia kita. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, itu tentang ketika kita dibenturkan di suatu pekerjaan, ketika kita mau menyembah Tuhan, tetapi kita lebih mementingkan pekerjaan kita, itu Tuhan sudah disangkal lebih berat atau lebih condong ke urusan dunianya, dunia manusia, duniawi, ketimbang urusan dengan Tuhan. Pedangnya adalah rasa nyaman. Ketika kita akan meninggalkan pekerjaan, ada rasa khawatir nanti pekerjaan saya akan gagal, bisnis kita akan hancur.
Bahkan ketika teman kita bertanya, kok kamu tidak ke gereja malah kerja? Ya saya harus selesaikan pekerjaan saya. Salah satu untuk menyangkal Tuhan. Yang kedua, ketika kita di dalam komunitas, di dalam perkumpulan teman, saudara, atau lingkungan kerja, ketika kita tidak berani mengaku sebagai anak Tuhan, atau kita tidak berani menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, itu salah satu menyangkal Tuhan. Terus di ayat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus memang tidak membawa damai tapi membawa pedang. Mengikut Yesus itu tidak harus nyaman terus. Kita harus bisa mementingkan kepentingan Tuhan daripada kepentingan keluarga kita, anak laki-laki, anak perempuan, mertua kita, orang tua kita. Tuhan Yesus minta tetap dinomor satukan. Apakah itu nyaman? Ketika kita mau beribadah, anak kita minta sesuatu yang membuat kita tidak bisa beribadah, kita pilih yang mana? Pedangnya di situ, rasa nyamannya. Ketika kita ke gereja atau beribadah, maka anak kita akan marah, akan gimana dan lain-lain. Tetapi kalau kita berat condong ke Tuhannya atau kepentingan Tuhan, maka Tuhan akan mempersenjatai kita dengan batu jirah, batu perang yang kebal akan pedang. Kita beribadah, maka masalah itu selesai semua. Dengan masalah keluarga atau kepentingan apa, Tuhan akan berperang. Pedangnya akan berbalik memerangi semua pergumulan itu, masalah itu. Jadi di sini dalam konteks ayat tadi, Tuhan tidak jahat. Tuhan itu kasih. Dikatakan barang siapa tidak memikul salibku, dia tidak layak untuk aku. Iya, memang mengikut Tuhan dan memikul salib, menghilangkan rasa nyaman, menghilangkan rasa kepentingan kita, lebih condong ke kepentingan Tuhan. Itu adalah memikul salib. Jadi Tuhan itu kasih. Seperti dikatakan di dalam firman-Nya, ada di dalam Yohanes 1, Yohanes 4 ayat 7-8. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Bagaimanapun juga itu Allah itu kasih. Semua yang diperbuat itu adalah mengasihi kita. Kita dibuat untuk melangkah yang nantinya untuk kehidupan yang kekal di surga. Raga kitanya, sarana untuk memurnikan roh kita untuk di surga nanti. Itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak jahat seperti ayat tadi, bukan. Tetapi kita harus merenungkan dan minta hikmat kepada Tuhan untuk mencerna ayat-ayat dalam Alkitab, firman Tuhan, supaya iblis tidak bekerja untuk menerjemahkan yang salah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.